Baik guys, kita lanjutkan pembahasannya. Kami juga menantang ya, menjawab. Kan ada orang di sana yang bilang, kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum. Dia baca dulu ya kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau ada yang namanya pra-peradilan, itu menunda pokok perkara. Kalau dia melakukan malah nabrak, nyuruh itu, dia melanggar hukum, dia harus tangkap malah. Ya, orang yang ada di Solo itu. Saya nggak tahu siapa yang orang yang ada di Solo itu. Ya, gitu. Tapi yang kemarin bilang dan menantang harus segera masuk ke pokok perkara. Dan Oh walah, ini kok Dr. Tifa Roy Suryo ini katanya berani ke pokok perkara ya. Seorang peneliti ingin membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu. Tapi ketika ditanyai untuk masuk pokok perkara, malah perapit-perapit berkali-kali. Baik guys, kita lanjutkan pembahasannya. Persidangan dan polemik yang melibatkan Dr. Tifa dan Roy Suryo ini kembali menjadi sorotan publik. Nah, ya kan? Ini persidangan model apa sih? Katanya nih publik ya. Terdakwa tidak hadir, tapi kok majelis hakim izinkan para pengacaranya mereka duduk di meja pengacara. Seharusnya kan sidang mulai dari awal lagi. Majelis hakim itu harus tegas dong tanyakan, apakah Tifa ini ada pengacaranya atau tidak sih sebenarnya? Gitu ya. Kalau ada pengacaranya, barulah majelis hakim persilahkan untuk duduk. Memang guys, jadi bingung kasus ini, amburadul dan aneh. Ya kan? Aneh guys, harusnya Dr. Tifa atau Roy Suryo ini ditahan oleh kejaksaan. Nanti begitu ada sidang, pokok perkara terutama, jemputnya kan tinggal dekat kan begitu. Hadir gitu kan. Nah, tapi kalau di pra-peradilan dia sudah diwakilkan. Ini perbedaannya ya. Dalam perkara pidana jabul, kalau beliau bilang saya hadir di pra-peradilan, menurut saya nggak tepat karena di pra-peradilan bisa diwakilkan oleh kuasa. Tapi di perkara pokok beliau harus hadir. Karena tidak hadir, akhirnya tadi tertunda. Jadi kembali lagi saya melihat hakim tetap melanjutkan persidangan ya. Dan kalau di pra-peradilan sama sekali nggak pernah dibuka. Jadi saya melihat ada perbedaan cara pandang dan mudah-mudahan ini akan berlaku ke depan ya, sehingga cerita pra-peradilan ini sudah bisa berhenti dan kita masuk ke pokok perkara. Karena juga saya pikir masyarakat juga menginginkan kok perkara ini disaksikan bersama ya, pokok perkara seperti apa, ingin juga menjerang dengan penjelasan Pak Jokowi dan segala macam. oh walah, Tifa gimana ini ya? Ketidakhadiran dalam agenda persidangan ini sangat memunculkan polemik, berbagai pertanyaan di masyarakat dan perdebatan. Apa alasan yang sebenarnya begitu ya? Dan bagaimana kelanjutan perkara ini? Kok amburadul? Dalam video ini kita membahas sebuah kronologi alasan ketidakhadiran, tanggapan dari pihak-pihak terkait, serta perkembangan terbaru ya daripada seputar perkara tersebut. Nah, apakah persidangan Dr. Tifa akan berlanjut? Apa alasan Dr. Tifa tidak hadir dalam sidang? Bagaimana respon dari pihak lawan dan majelis hakim? Itulah polemik di masyarakat guys ya, diantaranya saya bacakan. Berkecamuk, publik marah dan sudah tidak percaya terhadap Roy dan Tifa. Ya, benarkah mereka seorang peneliti ilmuwan dalam meneliti masalah ijazah Pak Jokowi ini, tapi kenapa tidak mau pokok perkara? Simak video ini guys, jangan sampai kita di skip-skip ya. Yang pertama tentunya ketika kita mendengar keterangan dari kuasa hukum Pak Joko Widodo, ini Bang Rifai ya, bahwa persidangan akan tetap berlanjut. Tapi guys, tar dulu. Di sini kok ada Refli Harun. Oh, ngintip ya rupanya. Ngintip dia. Coba kita simak dulu videonya guys ya. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan, karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure legal, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati, ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya
nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obskurable dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Dari sidang ada pasal yang baru diterapkan, pasal sidang masih bisa dilanjutkan karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekedar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obskurable. Jadi beliau nanti tinggal, pihak kejaksaan tinggal melakukan koreksi pasal-pasal, ya, entah nanti menggunakan kuhap lama seluruhnya atau kuhap baru seluruhnya, karena ini kan ada lex favorio, ya, mana pasal yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Tapi mungkin pencampuran ini yang dianggap menjadi sebuah keambiguan, sebuah kekaburan. Menurut saya ini sebuah koreksi yang cukup bagus, ya, daripada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan. Maka di tahap awal inilah dilakukan koreksi oleh majelis, pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menyempurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan bisa segera melaju ke persidangan pokok perkara. Pasti sudah jelas, ya, karena kita kan tadi jelas persoalannya hanya soal konstruksi penggunaan pasal. Bang mungkin aja pakai pasal Pak Jokowi mungkin udah tahu, Bang. Nah, kita kembalikan ke pihak jaksa, ya. Jadi memang sekarang ini kan dalam masa transisi KUHP lama baru ini ada dikenal lex favorio. Jadi mana undang-undang yang menguntungkan terdakwa itulah yang akan digunakan. Nah, tapi kembali lagi mungkin nanti silakan tim jaksa akan kembali mengkaji ini dengan melihat putusan setelah yang baru dibacakan oleh pengadilan tinggi Jakarta Timur. Bang, mungkin Pak Jokowi sendiri sudah tahu tentang hasil putusan setelah ini dan responnya seperti apa, Bang? Belum tahu, ya. Jadi saya sendiri tadinya saya pikir justru eksepsi ini atau penolakan akan ditolak sehingga kita masuk ke pokok perkara. Kami hadir di sini juga untuk mengikuti jadwal yang akan ditetapkan oleh majelis untuk pemeriksaan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi sini sudah siap, ya, untuk hadir minggu depan pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu. Tapi ternyata kan putusan setelah ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu, ya, dan untuk itu kita hormati. Dan mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan berikutnya. Bisa butuh berapa lama tuh Pak untuk memperbaiki pasal-pasal baru? Untuk kembali ke pihak jaksa, bahkan kalau mau perbaiki 1-2 hari pun selesai. Tinggal diperbaiki, ajukan lagi itu kembali ke pihak jaksa. Tapi kembali lagi kita hormati. Tentunya mereka harus ada semacam ekspos internal untuk membahas lebih lanjut dan menentukan perbaikan konstruksi pasal seperti apa. Berarti bisa dibilang kita belum sepenuhnya menang, belum sepenuhnya bisa berlaku juga, Bang, ya? Saya nggak bicara menang kalah, ya, di sini, karena bicara penegakan hukum itu hanya mencari keadilan, mencari kepastian hukum, ya. Tapi intinya kami sebagai kuasa dari pihak korban pun atau saksi pelapor melihat memang putusan ini hanya sekedar mengkoreksi konstruksi pasal dan ini bisa segera untuk diperbaiki dakwaan dan kembali dipersidangkan di PN. Bang, ini artinya ada keterburu-buruan nggak sih dari jaksa sendiri menerapkan pasal atau sampai nyampe 21 ini? Sebenarnya kalau saya lihat sih pihak jaksa juga sudah melakukan perumusan dengan cukup baik dan cermat, ya. Tapi kembali lagi inilah hukum ini bisa dipandang dari berbagai perspektif, ya. Dan kita menghormati namanya koreksi dari pihak majelis juga ini baik, karena jangan sampai nanti kan majelis pada saat mempelajari dakwaan sendiri menjadi kebingungan karena dianggap ini terjadi ambiguitas. Karena itu juga kita harus menghormati juga pandangan majelis, karena bagaimanapun nanti kan yang memeriksa, mengadili dan memutus adalah majelis. Jadi kalau majelis bilang tolong dakwaannya diperbaiki, konstruksinya harus disesuaikan nih, jangan terjadi ambiguitas, ya kita harus hormati itu. Artinya jaksa atau pihak penyidik sendiri ini tidak memahami KUHP yang baru, Bang? Enggak. Karena dia menerapkan pasal yang kembali lagi kalau menurut saya sebenarnya sudah membuat dengan cukup baik. Tapi ini kan soal kecermatan melihat semacam persoalan-persoalan, ya, di dalam sebuah konstruksi dakwaan. Dan kembali lagi ini sebuah putusan kita hormati, ya, tidak lagi untuk diperdebatkan, tinggal diikuti dan diperbaiki lalu diajukan kembali ke persidangan. Dari awal dong, Bang, nanti berarti pembacaan. Betul. Jadi setelah diperbaiki mungkin butuh waktu, ya. Setelah itu nanti didaftarkan kembali dan akan dibacakan kembali dari awal. Berapa lama, Bang, waktunya, Bang? Kembali ke pihak jaksa. Sebenarnya kalau mau bicara hitungan hari selesai, karena tinggal merubah pasal saja. Kan bicara kuhap lama, kuhap baru, dia minta konsisten. Nah, guys, di sini tuh memang kita juga bingung, seolah hakim dan jaksa ini ketakutan, ya, untuk menahan Tifa. Coba kita simak, guys, dari keterangan Bang Dialova yang saya kutip dari channel Fenomena. Yang pertama, jadi faktornya bukan karena dia kemudian nggak bisa hadir, tapi karena faktornya memang dia karena nggak ditahan itu, jadi dia punya posisi yang bisa tidak hadir, ya, karena lagi nggak ditahan ya nggak usah hadir dulu di sidang pertama kan begitu. Tapi kalau sidang kedua tentunya akan ada panggilan dari jaksa supaya beliau hadir untuk mengikuti sidang, begitu. Jadi
kecuali Dokter Tifa ditahan, dia pasti datang ke sidang karena dijemput kan sama jaksa dari tempat tahanan kan, tapi karena Tuh kan? Tuh nggak? Harusnya Dokter Tifa itu ditahan agar cepat hadir di persidangan. Intinya nggak mangkir-mangkir lagi. Jadi tinggal jemput saja gitu loh oleh jaksa, dekat ya, tinggal jemput ke sidang pokok perkara. Jadi publik di sini guys sekarang menilai seolah-olah mereka ini tersangka yang istimewa, diistimewakan gitu loh. Ataukah jaksa dan hakim takut? Gimana ceritanya ini ya? Dokter Tifa dan Roy Suryo tidak ditahan setelah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan pada Juni 2026 bulan kemarin. Keputusan jaksa ini memicu sebuah perdebatan publik di mana sebagian pihak menilai mereka ini harusnya ditahan. Kan sudah jelas gamblang dijelaskan oleh Bung Dealova, seorang pengacara senior ya. Sementara di sini pihak lain memandang penangguhan sah secara hukum. Lalu apa sih alasannya tidak ditahan Tifa ini? Ya, ada sebuah penjelasan bahwa di sini pertimbangan subjektif jaksa begitu. Jaksa penuntut umum atau JPU memiliki sebuah kewenangan subjektif untuk tidak menahan tersangka Tifa jika dinilai kooperatif dan tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Ini kapan selesainya kalau seperti ini? Kan biasanya yang namanya tersangka itu ditahan dulu ya kan? Baik ditahan ya biasanya di kejaksaan begitu. Bila mana ada sidang pokok perkara kan itu menjemputnya tuh dekat, tinggal keluarin sidang langsung kan begitu. Lalu poin yang kedua, jaminan dan wajib lapor. Penahanan ditangguhkan setelah adanya jaminan dari keluarga, kuasa hukum, serta sejumlah tokoh masyarakat. Dan keduanya dikenakan kewajiban melapor secara berkala. Lalu poin ketiga adalah adanya kondisi kesehatan. Faktor kesehatan para tersangka selama proses pemeriksaan juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam permohonan penangguhan tersebut. Wah, nggak selesai-selesai kalau begini. Ini kalau kita simak yang mengaku seorang peneliti berapa tahun ya? 2 tahun, 4 tahun, atau berapa tahun? Mungkin teman-teman menyimak juga. Kan mereka ini sudah mengaku seorang peneliti dan siap untuk membuktikan di pokok perkara dulu ya. Dulu-dulu. Bahkan Tifa mengatakan ingin dipenjara. Kan seperti itu. Tapi sekarang kok aneh gitu ya. Mundur gitu. Atau nggak hadir dalam sidang. Akhirnya pro kontra di publik. Kritik publik, sebagian masyarakat dan pengamat menilai keputusan ini sebagai sebuah anomali atau keistimewaan, mengingat berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21, dan kasus dugaan pencemaran nama baik via media elektronik ini mendapat sorotan luas di masyarakat menjadi perdebatan ya. Nah, jadi adanya mungkin pembelaan hukum. Tim kuasa hukum berpendapat bahwa penahanan adalah hak tersangka yang diatur oleh undang-undang begitu, serta menegaskan bahwa klien mereka akan tetap kooperatif menjalani seluruh rangkaian proses persidangan di pengadilan. Kapan selesainya nih Bu Tifa dan Pak Roy? Kan Pak Roy sendiri yang bilang siap nanti untuk membuktikan di persidangan. Pak Jokowi sudah mengatakan siap hadir di persidangan. Bahkan mungkin juga ngetawain terkait dengan peradilan Rapid Roy Suryo yang beberapa kali itu. Nah, mungkin itulah guys. Mungkin ya sudah ketakutan sekali Tifa, Roy Suryo mungkin sudah terbayang penjara lagi begitu ya. Karena memang di sini Pak Jokowi sudah siap guys untuk pembuktian di pokok perkara. Bahkan Pak Jokowi sendiri langsung mengatakan, ayolah ke pokok perkara, kita buktikan di sana, dan siap hadir bila hakim yang meminta, kan begitu. Ini yang menantangnya kok malah Rapid, nanti sampai 100 kali ya, Rapid terus, ini ngapain juga gitu, kok lama, ini sampai tahun berapa nih Pak Roy, aduh, Bon.